Puji Tuhan saudara sekalian, hari ini kita mau terusin belajar firman Tuhan yang terdapat di Yohanes 4 ayat 1-42 tentang perempuan Samaria di dekat sumur. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau, urapi hamba Engkau yang tidak layak. Bukalah hati dan telinga kami yang menyampaikan, yang mendengar supaya bisa dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kemarin kita sudah diskusi dan belajar tentang Yesus berbicara menginjirin seorang Samaria. Nah, sesudah itu apa yang terjadi? Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian." Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesia akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Wow, saudara sekalian, ini firman Tuhan yang begitu luar biasa. Sekali lagi, Yesus menghancurkan, mengkuburkan eksklusif tentang orang Yahudi. Karena orang Yahudi merasakan Yerusalem adalah tempat yang menyembah Tuhan. Sinagoga adalah tempat di mana mereka menyembah Tuhan. Dan Yesus mengatakan, sekarang juga saatnya kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, inilah yang Yesus memperkenalkan kepada orang Samaria ini, bahwa Kristus adalah untuk semua umat manusia di bumi ini. Karena itu, agama Kristen adalah keselamatan yang Tuhan berikan buat umat manusia. Jadi kalau kita hanya punya agama tapi tidak memiliki Yesus, banyak sekali orang Kristen yang agamanya KTP, tidak memiliki Yesus. Apakah dia ke surga? Tidak. Nah, hari ini marilah kita lihat Yesus menjelaskan kepada perempuan ini, saatnya sudah sampai, sudah hari ini. Kita lihat banyak artis yang pindah agama, lagi libur ini itu. Memang fair enough. Karena apa? Bukan agama, tapi Yesus punya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan manusia, menjamah. Dan karena itu saudara sekalian, tolong kita membuang mindset kita bahwa aku lebih eksklusif, suku aku, kulit aku lebih daripada yang lain. Kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan murid Yesus datang kembali, kasih dia makanan. Lihat dia, Yesus berbicara dengan perempuan itu. Dan muridnya tanya, "Kenapa ngapain Tuhan?" gitu loh, ya kan? Tuhan mengatakan, mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya itu di situ lagi, pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Banyak sekali orang datang untuk melihat Yesus, orang Samaria. Dan sementara itu murid-muridnya mengajak Yesus, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah memberikan sesuatu makanan kepadanya untuk dimakan?"
Kata Yesus kepada mereka, makanku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara sekalian, ini luar biasa ayat ini. Saya jatuh cinta banget dengan ayat ini ya. Luar biasa ayat ini. Yesus mengatakan, makanan aku itu adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu dengan kata lain, ya, adalah untuk apa? Memenangkan jiwa. Dan dia katakan, lihat, ada orang yang bilang 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Saudara sekalian, ada yang bilang, kok Pak Pendeta mau ya melayani ini dulu, injilin, doain buat orang yang gak kenal kadang-kadang, cuma dititip namanya, berdoa. Saudara sekalian, Yesus datang ke dunia ini. Di sini dikatakan, makanan Dia itu adalah memenangkan banyak jiwa. Tidak peduli kulit hitam, kuning, coklat, apa sebodoh lah. Dan Dia mau memenangkan mereka supaya neraka itu kosong. Lihat COVID ini. Italia baru saja setengah tahun yang lalu pesta pernikahan homo. Sekarang waktu COVID datang, berdoa di pinggir jalan. Brazil berdoa. India, lihat Amerika berdoa, nyanyi Way of Maker. Kenapa? Karena manusia ini terbatas sekali. Nggak ada yang kita bisa megah. Karena itu Yesus menghancurkan segalanya. Endingnya gimana? Banyak orang Samaria itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berkata apa? Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Yesus. Dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Orang Samaria ini dijamah oleh Tuhan. Dan firman Tuhan itu merubah mindset mereka. Maka orang Samaria itu bertobat dan terima Yesus. Ini cerita yang luar biasa. Yesus tidak memandang profesi kita. Yesus tidak memandang kesuksesan kita. Yesus tidak memandang kekayaan atau miskin. Yesus tidak memandang kita punya suku dan bangsa apapun. Yesus mencintai setiap manusia. Marilah saudara sekalian, kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Ya saudara sekalian, maaf kalau di rumah yang ada pembantu, sayanglah pembantu Anda. Ya, berikan makanan sedikit. Ya, jangan menghina mereka, mentang-mentang mereka itu pembantu. Ya, saya suka main tenis. Ya, saya sering berikan coklat kepada pelatih saya untuk makan ke coklat yang saya bawa balik dari Australia. Saudara sekalian, kita berbuat baik dan mengasihi orang nggak susah. Kita ingat Yesus terlalu baik terhadap kita. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan yaitu melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Dia senang. Hari ini, cerita ini menjelaskan bahwa Yesus menginjilin seorang prostitut, seorang perempuan yang tidak benar. Dia adalah Tuhan yang maha penyayang. Dia adalah Tuhan yang tidak melihat apa yang kita dulu pernah lakukan. Tapi Dia lihat apa yang kita sekarang ini dan ke depan. Mau nggak kita terima Dia menjadi juru selamat? Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Marilah kita katakan, Tuhan, ampunilah kesalahan saya. Mulai hari ini, aku mau terima Engkau menjadi juru selamat. Bentuklah aku Tuhan. Bimbinglah aku Tuhan. Aku cinta pada Engkau. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita.
di dalam kesengsaraan, kesusahan, dan masalah yang begitu besar Tuhan. Biarlah firman Engkau dan Roh Kudus Tuhan Yesus menuntun kami, membimbing kami, menghibur kami, memberikan kami semangat, memberikan kami hikmat, bisa menghadapi masalah kami, usaha kami, pabrik kami, kantor kami, toko kami Tuhan Yesus, dan bengkel kami Tuhan. Dan apapun yang anak-anak Engkau lakukan, jemaat JSS Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jaga Tuhan, Engkau buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa dan negara ini, bangsa negara Indonesia di tangan Engkau. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi. Kami pasti bisa menang atas virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.